Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismi Nur Anissa Dan saya Misbaul Munir di program Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kita gak hanya harus menjaga ibadah puasa agar tetap sabar, tetapi juga kita harus produktif dan progresif ya Kak Nah, Munir. betul sekali Kak Ismi. Nah, di bulan puasa ini bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga ketepatan waktu untuk menguatkan jiwa dan hati. Nah, makanya itu di episode kali ini kita bertemakan apa nih Kak? Tema hari ini adalah puasa terapi spiritual, yakni mengintegrasikan ibadah dan konseling untuk kesehatan mental. Betul sekali. Nah, pada kali ini, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Kak Siapa Munir. tuh? Yakni Ibu Hajah Farida, MSI. Masya Allah. Selamat datang di Kampus Menara Kampus TV, Bu. Sama-sama. Kak Beliau Ismi. ini adalah Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Jadi untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan Membahas tentang obrolan yang sangat seru tentang kesehatan mental, emosional, dan psikologis. Tapi untuk mendengarkan itu, jangan kemana-mana, tetap di program Sabar Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, kali ini seperti yang tadi saya omongkan, kita akan membicarakan tentang emosional dan psikologis keterkaitannya dengan bulan puasa. Langsung saja kita tanyakan kepada sang ahlinya, kepada Ibu Hajah Farida, MSI. Bu, mengapa puasa bisa dianggap sebagai terapi spiritual? Dan bagaimana prosesnya dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan? Terima kasih Kak Munir, Sobat Menara Kampus yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir di tengah-tengah Sobat Menara Kampus yang membahas tentang puasa terapi spiritual. Karena apa? Kan kayak gitu ya, pertanyaannya kan kenapa kan kayak gitu ya. Bahwa sebagai umat Islam, salah suatu rukun Islam adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa Kak Ismi membantu seseorang dalam meningkatkan kesadaran diri, mengendalikan diri, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Nah, sebenarnya adalah apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut, bahwa secara spiritual manusia itu tiga hal
yang tadi saya sampaikan bahwa dalam berpuasa akan meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri sebagai apa? Sebagai makhluk Allah. Yang kedua adalah mengendalikan diri, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan aturan-aturan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Kak Munir, bahwa dengan berpuasa itu akan meningkatkan jiwa atau kesehatan jiwa atau meningkatkan spiritual seseorang. Karena dengan 3 hal yang kita pahami, atau seseorang yang berpuasa itu memahami bahwa meningkatkan kesadaran diri, mengendalikan diri, dan memperkuat hubungan dengan Sang Maha Kuasa, itu menjadikan kesempurnaan kesehatan manusia. Bahwa melaksanakan puasa ternyata tidak menahan hawa nafsu biologis saja, makan, minum, seksual. Tapi dengan berpuasa seseorang itu akan mengendalikan diri, meningkatkan kesadaran, dan juga akan memperkuat hubungan dia dengan Sang Maha Kuasa. Dengan seperti itu maka dengan berpuasa terjaminlah kesehatan biologis, psikis, sosial, bahkan spiritual, karena akan memperkuat hubungan antara hamba dengan Sang Khalik. Oh iya, begitu Bu. Kak Munir. Kayak gitu ya. Iya. Oh ya, kalau dalam praktiknya bagaimana sih puasa itu dapat membantu seseorang untuk mengontrol emosi dan juga menjaga kesehatan mental, terutama kalau di saat-saat penuh tekanan gitu, Bu? Yeah. Jadi sebenarnya setiap manusia itu boleh dan berhak mengekspresikan emosinya. Itu nggih, tidak boleh ditahan, karena itu juga akan apa istilahnya seperti bom waktu kan kayak gitu ya. Meledak Boleh ya, Bu? boleh sebenarnya mengekspresikan emosi, apalagi ketika dalam kondisi tertekan, dan manusiawi sekali ketika manusia itu mengekspresikan emosi. Tapi perlu disadari ketika kita berpuasa maka mengendalikan nafsu emosi itu juga dibutuhkan, dan mengekspresikannya kan kayak gitu ya, bisa dengan hal-hal yang positif, karena ketika seseorang sedang emosi itu sebenarnya energinya sedang banyak atau sedang full. Nah, bagaimana dia bisa mengekspresikan emosi positif itu? Diantaranya adalah ada kegiatan-kegiatan yang itu menunjang puasa di bulan Ramadan. Tadarus, kan kayak gitu ya, sebuah ekspresi meskipun itu adalah suara, tapi ternyata apa yang dilantunkan ketika seseorang itu sedang tadarus ternyata itu akan membuat seseorang merasa damai, nyaman, kan kayak gitu ya. Tidak hanya untuk diri secara personal, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika kita sedang berpuasa, kok kita apa istilahnya sedang berkonflik dengan seseorang, kita bisa menyampaikan bahwa aku sedang berpuasa. Nah, dengan seperti itu maka emosi itu tetap tersalurkan, tetap tersampaikan, tapi ya orang tukaran sedang berpuasa itu mau keras kan kayak gitu ya, karena dia juga sedang dalam kondisi lapar kan kayak gitu ya. Terus ketika seorang itu sedang berpuasa, pastinya aktivitas fisiknya akan agak dikontrol, karena dia harus menahan dari sejak sahur sampai nanti berbuka, sehingga dia dalam kondisi mungkin duduk. Nah, artinya apa? Konflik itu diselesaikan dengan apa istilahnya, dengan damai, dengan tenang, diskusi kan kayak gitu ya, yang akhirnya memang bisa menyampaikan bahwa saya tidak suka dengan kelakuan kamu, tapi apa yang harus kamu lakukan kepada saya. Nah, artinya emosi tetap tersalurkan atau tersampaikan, tapi tidak saling untuk menyakiti atau tidak adu otot atau adu fisik, tidak kekerasan ya, Bu, tidak ya? dengan kekerasan secara fisik, karena memang seseorang itu dalam kondisi menahan lapar. Haus, bahkan emosi. Begitu Kak Ismi maupun Kak Munir. Bu, selain menahan lapar dan dahaga gitu, amalan apa saja yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan untuk meningkatkan keterangan batin nih, Bu? Ya. Dan kesejahteraan mental. Ya, kesejahteraan mental ya. Kalau saya menyampaikan bahwa di awal tadi seseorang yang berpuasa itu secara fisik sudah otomatis. Secara psikis bahwa kenyamanan itu akan didapatkan karena kita menjadi orang yang bangga. Sebagai orang Islam, ada 1 bulan yang membuat kita itu terkondisikan agar perilaku kita itu tertata atau sesuai dengan syariat, kan kayak gitu ya. Makan akhirnya tertata dari sahur saja, nanti menunggu sampai buka. Secara psikis, secara jiwa, kan kayak gitu ya. Kenapa seseorang itu semakin sehat mentalnya? Karena di 11 bulan selain Ramadan, seseorang itu melakukan aktivitas itu tanpa norma-norma agama. Tapi di bulan Ramadan ini seseorang melakukan aktivitas itu sesuai dengan syariat agama. Ada kesempatannya sholat berjamaah.
yang di selain bulan Ramadan mungkin subuh itu tidak berjamaah. Tapi karena dia itu sadar tentang kesehatan fisik, akhirnya 2 jam setelah makan dia harus beraktivitas. Maka saat dia sahur sebelum sholat subuh, kan kayak gitu ya, digunakanlah untuk menunggu sholat subuh. Nah, antara sahur menunggu sholat subuh, daripada bengong tidak ngapa-ngapain, amalan apa yang dilakukan? Bisa dzikir, bisa tadarus, bisa amalan-amalan yang lainnya, kan kayak gitu ya. Selain itu, banyak yang kita lihat ketika bulan Ramadan itu adalah rombongan untuk sholat berjamaah, tidak hanya maghrib dan isya untuk taraweh, tapi ternyata rombongan untuk sholat subuh juga dilakukan bersama-sama, entah itu usia anak-anak, bahkan remaja, mereka bersama-sama musola atau tempat ibadah itu menjadi penuh. Dan kita Masya bisa Allah. buktikan di 11 bulan itu tidak ada bersoft-soft ketika sholat subuh, tapi di bulan Ramadan ternyata bisa dilaksanakan. Nah, Masya itu Allah. adalah amalan-amalan yang bisa dilaksanakan di bulan puasa dan akan semakin memperkuat kejiwaan seseorang bahwa seseorang itu tidak hanya disibukkan dengan kegiatan duniawi, tapi juga ada kegiatan Akhirat. Nah, Gitu, kalau Kak Esy. dari segi kesehatan ini, apa saja manfaat puasa dan juga bagi tubuh dan juga jiwa, Bu? Nggih. Jadi ada salah satu penelitian di Amerika, di salah satu rumah sakit, meskipun kita paham bahwa di negara Amerika itu Islam adalah minoritas. Tapi pernah dibuktikan bahwa ada penelitian orang-orang yang melaksanakan puasa sebenarnya tidak hanya menahan lapar, haus maupun emosi saja, tapi ternyata latihan mereka untuk disiplin. Nah, makan pada waktunya, aktivitas pada waktunya, ternyata itu akan menyehatkan mental seseorang. Artinya, puasa itu tidak hanya secara fisik bahwa seseorang itu makanan masuk, perut dalam kondisi kosong, tidak hanya itu. Tapi secara psikis ternyata ada kesempatan bagi seseorang untuk latihan disiplin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, karena ketika kita membahas tentang kedisiplinan, siapapun mengakui bahwa seseorang itu disiplin waktu, disiplin kegiatan sosial, kegiatan akademik, ternyata membantu seseorang itu mengatur atau memanage jiwanya untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada waktunya bekerja atau belajar atau beraktivitas, maka dia akan belajar. Waktunya dia istirahat, dia juga akan istirahat. Nah, sebenarnya adalah latihan-latihan seperti itu yang dibutuhkan agar jiwa seseorang itu merasa tenang. Yang kedua adalah ketika kita membahas tentang unsur-unsur psikologis, sebenarnya kan tidak hanya bagaimana seseorang itu mendisiplinkan secara jiwa, tapi ternyata secara psikis itu adalah kesempatan seseorang untuk belajar. Di 1 bulan Ramadan itu adalah belajar bagaimana seseorang atau manusia yang sedang berpuasa itu untuk belajar banyak hal. Oh, makan ternyata ada aturannya. Tidak hanya waktunya, tapi makanan yang dikonsumsi, manis terlebih dahulu. Ternyata itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk belajar. Nah, secara psikologis, seseorang yang mau belajar ternyata itu menjadi sisi positif bagi seseorang untuk tetap menjaga kesehatan. Mentalnya. Wah, Masya Allah. Itu tadi pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan kita bisa sadari bahwa puasa bukan cuma soal dahaga dan lapar, tapi juga soal manage emosional, manage emosional, kedisiplinan emosional, kemauan untuk belajar dan lain-lain. Ternyata puasa itu tidak sesempit itu ya, Bu ya. Oke, teman-teman, untuk kita pelajari lebih dalam lagi, tapi syaratnya jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Dan penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi public relation. Kemudian,
Berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan Nah, kembali lagi di Sabar Serba-serbi Serba-serbi bulan Ramadan. Masya Allah, tadi penjelasan dari Bu Farida sangat jelas sekali ya Kak ya. Betul sekali Nah. Kak, sangat-sangat gamblang dan mudah dicerna bagi kita yang sedang menyaksikan acara ini. Iya. Nah, ini Ibu ada nggak closing statement untuk Sobat Menara Kampus TV yang berada di rumah maupun yang di studio? Ya, terima kasih ya Kak Munir sama Kak Ismi. Pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan puasa terapi spiritual, ternyata kalau orang itu mencari kesehatan itu ternyata memang tidak hanya butuh fisik, psikis, sosial, tapi spiritual. Nah, kenapa kok membahas tentang kesehatan spiritual? Karena ketertundukan manusia kepada Sang Pencipta itu tidak hanya dalam kegiatan ibadah, tapi juga kegiatan muamalah. Nah, yang ingin saya tekankan pada kegiatan puasa ini adalah bagaimana seseorang itu bisa mengkomunikasikan kalau memang dirinya itu sedang berpuasa. Contoh real nggih Kak Munir maupun Kak Ismi ketika sedang berpuasa, waktu lapar itu kan akan muncul di jam 10. Nah, iya kan, betul ya, waktu-waktu bukan jam 12 malah jam 10 kan kayak gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri bahwa perutku, tubuhku, saat ini kita sedang berpuasa. Nah, bagaimana kita mengkondisikan atau mensugesti diri kita bahwa kita ini sedang berpuasa. Yuk sama-sama tirakat gitu ya. Artinya sama-sama untuk mensukseskan, tidak hanya mulut dan leher ini menahan makan maupun dahaga, tapi perut ini juga ikut mensukseskan dengan kita ajak komunikasi. Tunggu ya, nanti pas waktu berbuka kita berpuasa. Nah, ternyata itulah bukti bahwa ketertundukan kita kepada Sang Maha Kuasa itu tidak hanya dalam kegiatan ibadah, tapi dalam kegiatan muamalah, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain maupun kepada diri kita. Tadi aja ketika kita membahas kalau sedang emosi pas bulan puasa gimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, kepada diri sendiri ketika kita lapar itu kan secara biologis kan pengennya dipenuhi kan kayak gitu. Nah, kita juga bisa maaf ya, saat ini kita sedang berpuasa, maka kita tunggu, sama-sama menunggu sehingga mensugesti. Ini menjadi langkah-langkah bagi kita untuk tunduk kepada Sang Maha Kuasa. Meskipun di kulkas kita, mungkin uang kita banyak, bisa makan, bisa ambil makanan maupun bisa beli makanan, tapi karena ketertundukan kita kepada Allah, kepada Sang Maha Kuasa, maka tubuh kita pun bisa kita ajak komunikasi bahwa kita sedang berpuasa. Nah, semoga dengan berpuasa ini kita tidak hanya mendapatkan derajat kesehatan secara fisik, psikis yang menahan emosi, mengendalikan emosi, pikiran-pikiran kita yang baik, secara sosial kita juga bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa saya muslim, saya sedang berpuasa, mohon maaf kalau bau mulut saya sedang tidak sedang tidak enak kan kayak gitu ya ketika sedang berpuasa, tapi secara spiritual meskipun tidak dilihat orang lain, meskipun tidak dalam keramaian, tapi kita bisa mengkomunikasikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sedang berpuasa. Monggo kita sama-sama tunduk kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Tahu akan mengetahui niat baik kita dan apa yang harus kita lakukan. Begitu Kak Munir dan Kak Ismi. Masya Allah. Sangat jelas sekali ya Kak ya. Mudah dipahami? Mudah, dan ya untuk sobat-sobat Menara Kampus TV cukup menjawab kegelisahan selama ini gimana obat dari ketidaksehatan mental itu adalah puasa. Iya, terima kasih Bu Farida sudah memberikan penjelasan Sama-sama. hari ini Terima kasih, dengan Bu. jelas. Terima kasih Bu.
Nah, untuk Sobat Menara Kampus TV, jangan lupa saksikan program Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan setiap hari pukul 5 sore hanya di Menara Kampus TV. Saya Isminur Anissa. Saya Misbahul Munir. Pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.